Pemirsa, di usia ke-10 tahun, Nusantara TV berkomitmen mengawal pelaksanaan program Asta Cita yang mengusung ekonomi kerakyatan. Salah satu wujud ekonomi kerakyatan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Mari kita bahas tema itu, bertepatan juga dengan peringatan ulang tahun ke-10 Nusantara TV. Tentunya bersama tamu istimewa saya yang tadi sudah Anda saksikan sebagai presenter dadakan, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha, yang hadir bersama saya di studio, juga bersama Presiden Komisaris NT Corporation, Nurdin Tampu Bolon. Selamat bergabung kembali, Mbak Wamen. Apa kabar? Terima kasih, baik. Pak Nurdin, terima kasih bersama kami. Terima kasih, Sehat, Pak Doni. Happy Sehat banget. birthday, Pak. 10 tahun. 10 tahun NTV. Buat kita. Satu dekade. Iya, satu dekade. Tapi Satu sebelum dekade. lebih jauh, Pak Nurdin, saya pengen tahu dulu, kalau Mbak Wamen jadi Wakil Menteri Koperasi, itu kan urusan koperasi ini kan sebenarnya hajat hidup orang banyak ya. Yap. Selama menjalankan tugas, apa yang bisa Anda sampaikan? Saya termasuk orang yang sangat bersyukur hadir bergabung di kabinet Pak Prabowo Subianto, Pak Gibran ini. Ya. Khususnya bergabung di Wamen Koperasi yang pada hari ini Kementerian Koperasi punya tugas khusus mengawal program strategis nasional. Dengan tugas khusus tersebut, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, memiliki peran penting karena langsung terjun ke desa-desa, langsung berinteraksi. Jadi Bang Dike, yang perlu saya sampaikan, Ya. KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program strategis nasional yang dalam pelaksanaannya itu bekerja sama, berkolaborasi dengan 18 KL dan terus tumbuh dan terus bertambah. Ya. Terakhir ada Kementerian PU datang untuk MOU, terus kemudian ada Komdiji juga yang akan bergabung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga yang akan bergabung. Jadi KDKMP ini memiliki magnet yang luar biasa untuk semua KL bisa sama-sama mewujudkan keberhasilan KDKMP ini. Hampir separuh nomenklatur di kabinet ngurusin ini ya. Itu membuktikan bahwasannya strategisnya KDKMP ini harus hadir. Pentingnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus hadir dan berhasil di setiap desa dan kelurahan. Ya, Mbak Wamen, ini kan proyek strategis Presiden Prabowo. Ini adalah janji politik juga. Artinya beban ini ada di tangan Anda dan Menteri Koperasi. Sehingga mau tidak mau harus sukses. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, jadi sampai saat ini tadi kita terakhir tadi sore kita rapat pimpinan di Kementerian Koperasi, kita optimis dan setiap kinerja kita masih on the track bahwa kita akan bisa mewujudkan targetnya pada bulan Maret akhir 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan terbangun secara fisiknya, yaitu gudang dan gerai beserta dengan kelengkapan dan isinya. Optimisme itu sudah kita yakini bahwa kita bisa melakukan ini dengan percepatan-percepatan yang hari ini sudah kita lakukan. Kalau Wamennya muda dan semangat seperti ini, saya pasti yakin. Pak Nurdin, sebagai pengusaha nasional, bagaimana Anda melihat kinerja pemerintah kita setelah 1 tahun, khususnya di bidang ekonomi kerakyatan terkait dengan koperasi ini, Pak? Iya, terima kasih Mas Doni. Yang jelas yang saya lihat, konsep daripada Koperasi Merah Putih ini adalah meningkatkan daripada ekonomi kerakyatan, karena itu dari desa. Ya. Jadi membangun bangsa Indonesia adalah membangun dari desa. Itu sudah jelas. Kenapa koperasi? Koperasi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa soko guru ekonomi kita itu adalah koperasi. Betul. Jadi ini merupakan suatu, kita kembali kepada soko guru kita. Yang perlu adalah bagaimana pemerintah saat ini bisa melakukan ini secara profesional. Jadi negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Korea, maupun negara-negara Eropa Barat, produk barang dan jasa mereka itu banyak dibangun oleh UKM-UKM-nya. Jadi artinya tulang punggung ekonomi mereka adalah dari sana, UKM itu. Kenapa? Karena UKM itu adalah melibatkan banyak orang. Penduduk bangsa ini 80% rata-rata dia masuk memegang UKM.
Jadi kalau mereka ini, UKM ini bisa berjalan dengan benar dan baik, berarti pertumbuhan ekonomi dari desa akan mengenerate daripada sektor-sektor lainnya, Ya. terutama ekonomi, pendapatan devisa, masyarakatnya bisa makmur. Jadi kalau bisa ditransformasikan antara cara kerja UKM dengan koperasi, inilah cikal bakal daripada Koperasi Merah Putih ini menjadi benar-benar bisa menjadi suku guru ekonomi Guru, kita. iya. Nah, ini yang menarik adalah tentu apa yang disampaikan Pak Nudi tadi, Mbak Wamen, perlu inovasi. Nah, tapi kan untuk mengubah mindset dan kemudian membuat perubahan itu kan perlu waktu ya. Inovasi apa yang mungkin bisa terukur dan terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama? Ya. Hari ini 80.000 itu yang hari ini sudah terbentuk, bahkan 82.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah berbadan hukum. Wow. Kita buatkan SIMKOBDES. SIMKOBDES itu Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, agar apa? Semua informasi yang ada di setiap desa, setiap koperasi desa itu bisa terintegrasi, bisa kita pantau, kita bisa awasi baik secara kelembagaannya maupun transaksinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, salah satu tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Mas Dige, saya laporkan, hari ini kita memfasilitasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu dengan pendamping desa, pendamping Koperasi Desa Oke. Kelurahan Merah Putih. Ada namanya PMO. PMO ini Project Management Officer, yang setiap satu provinsi, satu kabupaten kota itu ada 2 orang, Bapak. Oh. Itu fasilitasi yang kita lakukan untuk terus mendampingi pengurusnya. Yang kedua ada namanya BA. BA ini Business Assistant. Business Assistant. Pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang setiap satu BA itu mendampingi 10 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tugasnya mendampingi untuk kelembagaannya, administrasinya, termasuk penyusunan proposalnya, pengelolaan bisnisnya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pendampingan yang kita lakukan untuk penguatan kapasitasnya. Selain itu, secara simultan hari ini kita sudah melangsungkan pelatihan-pelatihan. Kalau di pendampingnya, di PMO sama BA itu pelatihan 5 hari, dari mulai untuk proses pendampingannya, proposal bisnisnya, cara mencari mitra, laporan keuangannya, dan lain sebagainya. Pengurus KDKMP-nya kita juga latih kurang lebih 2-3 hari. Ya. Ini dalam rangka inovasi untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, agar ketika nanti bangunan fisiknya sudah siap, bangunan kapasitas Ya, building manusianya, pengurusnya, manusianya ini juga siap. Inovasi-inovasi yang kita lakukan, yang tadi SIMKOBDES, kita mewajibkan setiap KDKMB ini terhubung secara digital dengan Kementerian Koperasi. Ini untuk menjawab tantangan zaman, bahwasanya hari ini yang namanya digitalisasi sudah tidak bisa dielakkan lagi. Ya. Jadi setiap pengurus dan pengelola KDKMP ini harus terpapar informasi dengan baik, harus tahu bagaimana memetakan potensi desanya. Karena menariknya KDKMP ini tidak hanya etalase untuk retail. KDKMP ini kita desain selain sebagai etalase untuk barang-barang subsidi pemerintah, tetapi juga bisa untuk etalase barang-barang yang tadi disampaikan, UMKM, potensi desa yang ada di desa tersebut, sehingga peran KDKMP ini menjadi sebagai sebuah agregator atau konsolidator ekonomi di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Ya. Ini tentu kolaborasi yang jika nanti berhasil, dan kita berharap ini berhasil, akan menjadi ekosistem ekonomi yang luar biasa, karena masyarakat desa akan memiliki lembaga ekonomi mereka sendiri, yaitu koperasi, dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Jadi mereka belanja di koperasi, keuntungannya akan menjadi SHU, SHU-nya akan dibagi lagi kepada mereka. Mereka punya lembaga usaha yang kemudian dikelola sendiri oleh mereka. Kehadiran kami hanya untuk membantu kelahiran dan memfasilitasi untuk kemudahan-kemudahan. Kalau tadi Anda mengucapkan selamat ke NTV, seharusnya saya mengucapkan selamat kepada Anda ya. Baru masuk kabinet tapi sepertinya inovasi sudah oke lah ya. Tapi Pak Nurdin, mungkin ada catatan yang bisa diberikan sebagai pengusaha, mungkin di lapangan kan kadang pengusaha itu kalau apalagi kalau UMKM ya terkendala dengan birokrasi lah, aturan atau apa, Pak? Ya, saya kira yang paling penting adalah apa yang dikatakan Ibu Wamen tadi, pendampingan asistensi terhadap
apa yang akan dikerjakan oleh koperasinya, Business assistant tadi ya. kemudian capacity building daripada SDM-nya, dan juga bagaimana mereka memilih line of product sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa itu. Jadi konsepnya itu harus dengan membuat pertama itu bisnis plan-nya menurut saya koperasi. Jadi itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh UMKM atau UKM, ya. Jadi kalau dimulai dari bisnis plan, inilah yang dikatakan dengan bagaimana menjalankan daripada bisnis plan ini. Tentunya sumber daya apa yang ada di situ sudah ditentukan bahwa ini adalah misalnya membuat daripada pabrik tempe dan tanaman tempe kedelai di situ, lokal ya, berbasis lokal yang ada di situ. Atau misalnya di situ terdapat sumber daya mineral untuk tambang, ini yang mau dikerjakan. Atau terdapat di situ sumber-sumber energi, misalnya PLTA, air ada di situ, kemudian ada tenaga surya itu bagus di situ. Itulah penggerak energi nanti untuk mendukung daripada koperasi yang sudah mereka buat bisnis plan-nya ini. Jadi setelah itu dia didapat bisnis plan-nya itu, yang utama bagaimana menjalankan itu, organisasinya seperti apa, dan siapa mengerjakan apa, dan pemerintah harus turun mengawasi daripada bisnis plan yang sudah dibuat ini. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kan rencananya pemerintah akan membiayai daripada koperasi ini. Ya. Dan juga mungkin direncanakan bahwa Koperasi Merah Putih ini harus melakukan pengembalian daripada investasi yang digelontorkan oleh pemerintah. Sehingga harus ada profit and loss-nya dong. Apakah profit sekarang, apakah loss, atau bagaimana yang harus dilakukan selanjutnya supaya ini tetap berjalan. Jadi kuncinya itu adalah pemerintah harus melihat daripada ekosistemnya daripada koperasi itu sehingga nanti ini bisa berkelanjutan. Ya. Kalaupun di awal dia masih tetap rugi, itu harus dilihat daripada bisnis plan-nya. Kapan dia harus mulai return-nya, kapan dia harus terus investasi. Dan kemudian bagaimana pasca daripada produksinya, atau pasca panennya, atau pasca miningnya. Ya, ini penting sekali soal pendampingan tadi ya, Pak Betul. Nurdin ya. Ada komentar, Mbak Wamin? Iya, pendampingan memang yang menjadi hari ini selain pembangunan fisik, kita bangunkan fisik di setiap desa Kelurahan Merah Putih. Hari ini sudah ada 6, hari ini kita sibuk untuk pengumpulan titik lahan, Bang. Jadi semua perangkat yang kita punya dari mulai Kementerian Koperasi lewat Korwil sampai dengan dinas-dinas koperasi di kabupaten kota beserta dengan PMO tadi. PMO itu ada sekitar 1.104 PMO, ada 8.000 BA, Business Assistant yang hari ini menjadi perangkat Kementerian Koperasi kita turunkan di bawah untuk melakukan percepatan-percepatan. Di antaranya yang terdekat ini adalah inventarising titik lahan untuk mempercepat pembangunan, kira-kira begitu. Sekarang sudah ada 16.500 titik lahan siap bangun, yang sudah mulai bangun ini ada angka 10.800, sehingga targetnya nanti bulan Januari itu sudah ada 20.000 berdiri. Nah, seiring dengan itu, pendampingan itu juga menjadi fokus kami untuk tadi memetakan potensi yang ada di desa tersebut, mendampingi pembuatan atau penyusunan proposal bisnis, karena kita selalu menyampaikan baik kepada pengurus atau pengelola koperasi maupun kepada pendamping bahwasanya koperasi yang sekarang ini harus menjadi koperasi yang modern. Istilah anak mudanya mungkin koperasi reborn. Reborn. Jadi selalu yang kita sampaikan adalah harus dikelola secara profesional dan ujungnya nanti harus ada untung. Jadi kita selalu menyampaikan bahwa
koperasi itu setiap rapat anggota yang dibagi adalah SHU, sisa hasil usaha, keuntungan ya. bukan sisa hasil hutang. Bukan masalah juga. Jadi kita selalu menanamkan itu dan pendampingan itu terus kita maksimalkan beserta dengan seluruh komponen yang ada. Jadi menariknya juga kita ini di KDKMP ada Satgas nasional sampai tingkat Satgas kecamatan yang itu setiap kepala daerah menjadi ketua Satgas. Jadi setiap kepala daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan bisa langsung KDKMP juga, ya? ini bisa berjalan dengan baik, pendampingannya berjalan dengan baik, hasilnya berjalan dengan baik, dan sampai akhirnya nanti beroperasionalisasi bisa berjalan dengan maksimal. Oke, baik. Menarik sekali, tapi kita harus rehat dulu sejenak ya, Pak Nurdin, Mbak Wamen. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Saya tengah berbincang dengan Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha dan juga Preskom NT Corporation Nurdin Tampu-Bolon. Mbak Wamen, koperasi itu kan pernah menjadi idola. Kemudian di beberapa masa pemerintahan, ya yang penting ada gitu kan. Tapi sekarang kan tidak boleh seperti itu gitu kan. Harapan ini harus menjadi sesuatu yang ditanamkan ke masyarakat kita sehingga menjadi, kata Pak Nurdin tadi, sokoguru ekonomi kita. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, baik mereka yang menggerakkan koperasi desa atau yang belum insaf untuk ikut koperasi? Ya, Bang Diki, saya kira hari ini, saat ini adalah momentumnya bahwa koperasi akan menjadi sokoguru dan pernah menjadi sokoguru ekonomi nasional. Dan hari ini Bapak Presiden Prabowo setelah sekian lama, koperasi tadi saya hanya sebagai pelengkap, sekian lama, padahal Bang kalau secara undang-undang pasal 33 itu secara eksplisit menyampaikan usaha ekonomi disusun atas usaha bersama secara kegotong royongan. Ini adalah amanah undang-undang. Dan hari ini undang-undang ditegakkan kembali, undang-undang pasal 33 tersebut dipastikan harus hidup kembali melalui koperasi ini. Dan momentum hari ini saya kira adalah momentum di mana Bapak Presiden ingin memastikan koperasi menjadi sokoguru ekonomi nasional kembali, dan tentu saja keberadaan KDKMP ini adalah perwujudannya. Sehingga dengan keberadaan KDKMP yang sudah dibentuk di 82.500 desa dan kelurahan, saya menghimbau, mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah hadiah dari Bapak Presiden Prabowo terkait dengan koperasi. Manfaatkan momentum ini secara maksimal, manfaatkan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini secara optimal untuk bisa benar-benar menjadi lokomotif ekonomi di desa masing-masing. Jadi tidak akan bermakna jika ini dibentuk dan dibuat berhasil tapi keterlibatan masyarakatnya minim. Ini dikatakan akan menjadi berhasil dan menjadi lokomotif sokoguru perekonomian nasional kalau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, ditambah juga keterlibatan masyarakatnya juga optimal. Kira-kira begitu. Baik mereka yang sebagai pengurus, pengelola, maupun menjadi anggota. Sehingga ketika ini koperasi ini nantinya akan menjadi kepemilikan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan, inilah hadiah dari Bapak Presiden untuk masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nah, boleh dong Pak Nurdin, kalau ekosistemnya udah bagus, koperasinya udah keren, SDM-nya juga cakep-cakep, kan sudah didampingi oleh Mbak Wamen, pengusaha-pengusaha nasional atau industri itu bisa kolaborasi dengan koperasi. Apa yang bisa disampaikan, Pak Nurdin? Saya kira itu yang perlu dibina. Bagaimanapun korporasi-korporasi yang ada di sekitar desa maupun kecamatan maupun kabupaten kotanya itu harus wajib dia membina daripada UMKM atau koperasi di sana. Tinggal bagaimana sekarang sistem kerja yang mungkin bisa menguntungkan kepada kedua belah pihak. Tidak mungkin bisa bisnis berjalan atau sinergi daripada kolaborasi kalau tidak saling menguntungkan. Win-win ya. Ini itu yang paling utama. Kedua,
kata kunci seluruh usaha adalah dari bisnis plan yang applicable, yang bisa dilaksanakan. Ya. Artinya applicable itu secara ekonomi dia bisa menguntungkan, technically bisa dikerjakan, SDM yang mengerjakan itu adalah orang lokal yang ada di sana. Jangan mendatangkan orang lagi. Itu baru applicable. Iya. Jadi kalau sistemnya terlalu complicated, itu mungkin nanti bisa saling menyalahkan. Itu tugas siapa? Sehingga dari bisnis plan ini sudah applicable ini, itulah tadi datanglah orang mengisi bisnis asistennya, SDM untuk manage-nya, teknologi yang akan digunakan seperti apa. Jadi disederhanakan aja menurut saya. Jadi kata kunci itu dari bisnis plan koperasi Merah Putih yang dibuat di situ dalam mengelola sumber daya yang ada di lokal itu, ini akan semua bisa berkolaborasi dengan korporasi ataupun industri yang sudah ada di sana atau di sekitar sana atau kabupaten kota sana, dan juga terhadap sumber-sumber daripada logistik. Koperasi bisa menjadi distribusi daripada logistik yang ada di daerah itu. Bahkan bisa menjadi saluran daripada makanan bergizi gratis. Ini kan saling menguntungkan. Jadi kalau ekosistem dengan korporasi, Koperasi Merah Putih, sumber-sumber daripada logistik dimanapun mereka ada, dan sebaliknya pemasaran daripada hasil daripada Koperasi Merah Putih itu harus dibuat satu ekosistem yang benar-benar terintegrasi. Dengan demikian, bisnis plan yang dibuat itu applicable dia dari keuntungan dan investasi yang dimasukkan kepada koperasi ini adalah akan memberikan efek yang multiply di desa itu. Jadi adalah sisa hasil usaha seperti yang dikatakan oleh Ibu Wamen tadi yang dinikmati oleh masyarakat itu. Jadi everybody harus dibuat tanggung jawab dan masing-masing mengawasi daripada pelaksanaannya. Dan everybody happy. Everybody happy. Yang jelas Pak Nurdin siap dong dukung koperasi kita. Pasti. Kolaborasi Pak ya. Pasti. Karena yang direncanakan oleh Pak Prabowo pun adalah bagaimana membuat ekosistem antara koperasi, korporasi, penyedia teknologi, dan pasar. Itu supply chain manajemennya itu juga harus berada di situ. Siap. Kalau ada produk tapi supply chain manajemennya tidak terjadi, koperasi juga bisa kolaps. Ini dia. Jadi tidak bisa kita lakukan itu sepotong-sepotong. Karena investasi untuk 80.000 koperasi bukanlah hal yang sedikit. Kecil, baik. Apabila ini gagal nanti, karena manajemennya kurang bagus, negara yang taruhannya. Makanya Mbak Wamen ini sepertinya tidurnya kurang ya. Tapi kita menitipkan harapan ini dan harapan rakyat ya, harapan masyarakat. Baik, Pak Nurdin terima kasih sudah bersama kami. Mbak Wamen terima kasih. Dan untuk menutup jumpa kita, karena Anda adalah tamu istimewa, hari ini adalah rangkaian ulang tahun ke-10 Nusantara TV yang akan terus nanti puncaknya sampai 28 November. Kita sudah menyiapkan surprise. Ocha dan teman-teman silakan Mas.